Fandi dari kelas 12A1 absen 22, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai organisasi APEC. APEC adalah kepanjangan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yakni sebuah forum ekonomi yang berdiri sejak tahun 1989. Penggagas pendiri APEC adalah Perdana Menteri Australia yang bernama Bob Hawke. Dan menurut Bob Hawke, berdirinya APEC dilatar belakangi keinginan membangun kerjasama ekonomi untuk kawasan Asia Pasifik sehingga berjalan efektif dan efisien. Berikutnya diwujudkan dengan sebuah pertemuan pertama APEC di Canberra, Australia, yang diketuai oleh Gareth Evans, seorang menteri luar negeri Australia. Dan pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri yang berasal dari 12 negara. Dan hasil yang dicapai dalam pertemuan ini yakni terdapat komitmen yang mengadakan pertemuan tahunan pada masa yang akan datang di negara Korea Selatan dan Singapura. Dan ketika APEC diusulkan, ada pertentangan dari sejumlah negara anggota pada sejarah berdirinya ASEAN dan mengusulkan membentuk Kaukus Ekonomi Asia Timur yang beranggotakan di wilayah Asia saja tanpa negara non-Asia, misalnya Kanada, Amerika Serikat, Australia, serta Selandia Baru. Namun usulan ASEAN ini ditentang oleh sejumlah negara kawasan Amerika dan memperoleh kritikan pedas dari negara Jepang dan Amerika Serikat. Lalu selanjutnya adalah sejarah berdirinya APEC. Sejarah berdirinya APEC pada tahun 1993 dengan mengadakan pertemuan pertama sebagai rapat ekonomi dengan pimpinan APEC. Pertemuan ini ada di masa kepemimpinan Bill Clinton menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan sesudah menyelenggarakan diskusi bersama, Perdana Menteri Paul Keating yaitu akan mengundang para pemerintahan yang berasal dari sejumlah negara anggota APEC guna hadir dalam pertemuan di Pulau Blake. Bill Clinton berharap dari pertemuan ini berlanjut mengenai negosiasi Uruguay Round yang terhambat. Maka dihasilkan dari rapat itu sebuah usulan membahas kelanjutan pengurangan batasan perdagangan serta investasi, serta mengusulkan visi guna mendirikan komunitas di wilayah Asia Pasifik yang dapat mendorong kesejahteraan lewat kerjasama tersebut. Sehingga dari usul inilah berdiri pusat sekretariat APEC di Singapura guna mengkoordinasikan kegiatan organisasi APEC. Dan pada tahun 1994 mengalami sebuah pertemuan lagi yang bertempatan di Bogor, Indonesia. Dan pada pertemuan ini membahas pedoman Bogor Goals yang ditunjukkan guna mendorong perdagangan serta investasi terbukanya kawasan Asia Pasifik sejak tahun 2010 guna bidang ekonomi industri. Berikutnya, APEC mendirikan sebuah badan konsil anggota dari ketiga eksklusif masing-masing negara anggotanya APEC. Dan apa sih tujuannya berdirinya APEC? Sejarah berdirinya APEC sudah melaksanakan beragam pertemuan yang salah satunya membahas sejumlah isu ekonomi yang telah dihadapi negara-negara kawasan Asia. Dan berikut hal-hal yang berhubungan dengan tujuan APEC diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik, jadi bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Lalu mendorong dan memfasilitasi kegiatan perdagangan serta investasi lebih bebas serta terbuka di wilayah Asia Pasifik. Lalu yang terakhir, meningkatkan kerjasama bagi antar negara anggota pada pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Dengan terbentuknya tujuan APEC, maka terbentuklah target kemajuan organisasi bernama Bogor Goals. Kemudian APEC membangun kerjasama berdasarkan 3 pilar, dan 3 pilar tersebut diantaranya adalah yang pertama, keterbukaan perdagangan dan investasi. Hal ini dilakukan untuk membuka akses pasar, terutama produk-produk Indonesia, dan meningkatkan transaksi dagang serta kegiatan investasi ekonomi bagi anggota APEC, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada anggota APEC dan meningkatkan taraf hidup masyarakat seluruh kawasan Asia Pasifik.
Lalu yang kedua adalah memfasilitasi perdagangan dan investasi. Seluruh upaya ini bertujuan mengurangi biaya produksi, jadi akan berdampak dalam angka peningkatan transaksi perdagangan, menurunkan harga jasa dan barang, beserta terbukanya lapangan kerja karena sistem ekonomi telah dibangun lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah kerjasama bidang teknik dan ekonomi. Anggota dari organisasi mengharapkan bisa mengambil manfaat yang dialami perdagangan global serta mengembangkan kemampuan lembaga serta personil yang sesuai potensi ekonomi masing-masing negara. Usaha ini dalam jangka panjang mengharapkan bisa menyelesaikan sejumlah tantangan baru yang terdapat dalam bidang ekonomi, misalnya kesenjangan sosial, terorisme, pengaruh perkembangan teknologi digital, bencana alam, dan ketahanan pangan. Lalu apa sih pentingnya peran aktif suatu negara ikut dalam organisasi internasional? Banyak sekali keuntungan yang didapat apabila suatu negara ikut dalam organisasi internasional, yaitu yang pertama adalah memudahkan untuk membuka jaringan atau link dengan dunia luar sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Misalnya, apabila kita ikut dengan organisasi internasional, kita akan bisa menjual produk-produk Indonesia lebih luas ke seluruh dunia dibandingkan jika kita hanya menjualnya di dalam negeri saja. Tentu saja keuntungannya akan sangat berbeda. Lalu menciptakan saling pengertian antara bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Dapat kita ambil contohnya bahwa Indonesia juga sering sekali ikut dalam melakukan aksi-aksi perdamaian di Israel untuk menenangkan kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata. Lalu yang terakhir adalah untuk memudahkan suatu negara untuk meminta pertolongan ketika negaranya dalam kondisi yang kurang baik. Misalnya saat Indonesia sedang mengalami kudeta atau serangan terorisme, Indonesia dengan mudah bisa menghubungi negara-negara lain agar meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara ini. Sekian video dari saya. Terima kasih.